dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Pimpin setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Selamat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebentar kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman tapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sertai dia dengan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah melalui hamba-Mu agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29 berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita sangat menentukan apa yang terjadi bagi kita dan sekitar kita. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan, sebaliknya perkataan yang kotor akan menghasilkan yang kotor juga. Karenanya ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Peribahasa ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau firman-Nya. Karena itulah perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Jika kita sering mengeluarkan perkataan yang baik, saudara, dari mulut kita, maka tubuh kita dan orang lain akan tetap sehat dan panjang umur, dan juga akan mengalami kebaikan.
Sebaliknya, jika kita sering mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita, maka kita pun akan mengalami kerusakan dalam tubuh kita, sakit penyakit, dan akan mengalami kematian. Karena itu waspadalah, karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupan kita sendiri. Bahkan di hari penghakiman nanti kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Timbul pertanyaan saudara, bagaimana seharusnya perkataan yang keluar dari mulut kita? Yang pertama adalah berlatihlah mengeluarkan perkataan yang baik dan positif. Menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang konstruktif, atau membangun, dan bukan perkataan yang negatif, yang destruktif atau menghancurkan. Alkitab berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, pikirkanlah perkataanmu. Jangan katakan apa yang kamu pikirkan. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkanlah bahwa benarkah yang saya katakan ini. Banyak perkataan yang enak didengar, namun belum tentu berasal dari informasi yang benar, saudara. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pertimbangkanlah perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita itu, saudara, harus kita pertimbangkan apakah pantas atau tidak. Banyak perkataan yang mendesak untuk dituarakan, namun belum tentu pantas untuk diucapkan. Atau terkadang ada perkataan yang sebenarnya tidak penting untuk dikatakan dan tidak berguna untuk diucapkan. Karena itu, saudara, kendalikanlah ucapan kita. Berdoalah dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kita memperkatakan perkataan yang baik dan berguna selalu bagi orang lain. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan Roh Kudus yang memampukan kami agar kami boleh dapat mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, sehingga kehidupan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Runggun Banjarmasin bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Pulau Sari, Tambanggulang, dan Pelehari. Tuhan memberkati pelayanan mereka semua, agar dari pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan pelayanan yang mereka lakukan semakin berkembang dan maju di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami akan melanjutkan hidup kami di hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama Tuhan, dan Kau memberikan kami kesehatan yang cukup. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sehat-sehat kita semua. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kehidupan kita.